Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channelnya, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan update video islami terbaru, dari channel Termometer Islam. Terima kasih sudah berkunjung, semoga sehat selalu. Malam ini godaan anak muda luar biasa. Berapa di antara mereka yang pacarnya sudah WA dari tadi sore? Mas, malam ini kita jalan ya? Tidak, saya ada yang lebih penting dari sekedar jalan. Tablik akbar di Masjid Universitas Airlangga. Tapi saya sudah izin sama papa sama mama. Tidak, pokoknya saya harus ngaji malam ini. Jangan gitu mas. Iya, habis ngaji kita jalan. Ini hijrahnya masih setengah hati. Kalau hijrah itu harus total, betul? Insya Allah malam ini yang datang sudah hijrah semua. Bagi yang hijrahnya masih setengah-setengah, kita doakan supaya selesai kajian ini ada perubahan. Alhamdulillah Pak Ustadz, teman saya kemarin itu orangnya masih mencela-menceli, kadang ngaji, kadang enggak. Tapi setelah dengar pengajian Ustadz, Alhamdulillah. Gimana? Masih keluar 2 kali seminggu. Sebelumnya tiap malam. Berarti ada perubahan. Alhamdulillah. Jadi kalau cerita zaman dulu sama zaman sekarang, yang namanya hari berganti musim berubah, zaman itu sama aja. Cuman kalau zaman dulu, zaman kakek-kakek, mbah-mbah kita dulu, mereka kalau mau datang menemuin nenek kita, itu pergi ke dekat rumahnya, kebetulan dinding rumahnya dari bambu yang dianyam, diambil lidi, tusuk-tusuk. Itu miskol tuh. Miskol. Miskol. Kalau ada tanda, itu miskol. Lalu kemudian berkembang kemajuan teknologi, mereka mulai pandai menulis. Akhirnya mereka pun menulislah di atas kertas kayu lontar. Kubiarkan pena ini menari-nari di atas kertas yang suci ini, untuk mengungkapkan segala apa yang ada dalam hatiku. Lalu kemudian setelah itu digulung, dimasukkan ke botol, lalu dihanyutkan ke sungai. Ya hilang. Gimana mau sampai? Kebetulan ada yang punya burung merpati, diikatkan ke, maka keluarlah istilah merpati tak pernah ingkar janji. Lalu kemudian mulai agak canggih, mulai agak berani ketika akan berpapasan mau pergi sholat maghrib antara Zainuddin dan Hayati. Perlahan-lahan Zainuddin menyelipkan surat di celah ketiaknya, lalu Hayati pun, mereka pula-pula tidak melihat, lalu sampai surat itu, lalu dibaca oleh Hayati. Masya Allah. Gak usah kita lanjutkan, nanti banyak yang nangis. Zaman sekarang gak ada lagi, langsung WA. Kita berangkat jadi apa enggak? Oke. Langsung. Nunggu setengah jam gak datang. Tapi tadi katanya sudah oke. Maaf, paket habis, gak sampai. Jadi kalau cerita masalah zaman berganti, musim berubah, antara zaman Pak Rektor dengan zaman adik-adik sekalian, gak terlalu jauh beda. Bedanya cuman dulu TV hitam putih, sekarang berwarna-warni. Dulu banyak artis sama juga, cuman mungkin belahannya tidak setinggi zaman sekarang. Itu saja. Nah, apa dosa kami Ustadz? Kenapa maksiat di zaman kami lebih banyak merajalela? Apa kesalahan kami? Kenapa kami hidup zaman sekarang? Sabar adik-adikku sekalian. Al-ibadatu fil haraji. Istiqamah beribadah pada saat banyak ujian cobaan. Kahijratin ilayya. Sama seperti orang berhijrah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada anak muda sekarang berpikir, ngapalah Allah menakdirkan saya hidup sekarang ya Pak Ustadz? Saya ini sebenarnya nakal karena hidup sekarang. Coba kalau saya hidup zaman Nabi, pasti saya baik. Orang seperti ente ini, andai hidup zaman Nabi, pasti ikut Abu Lahab. Dia sangka zaman dulu nggak ada orang jahat. Ada. Setiap zaman ada orang baik, ada orang jahat. Zaman dulu ada namanya Qabil.
Ada yang baik, Habil. Kemudian turun, ada namanya Namruz. Ada yang baik, namanya Ibrahim. Ada Fir'aun, ada namanya Musa. Ada namanya Abu Jahal, Abu Lahab. Ada namanya Muhammad. Begitu juga zaman sekarang. Ada engkau dan ada aku. Insya Allah kita semuanya orang baik-baik. Zaman sekarang anak muda malam Ahad, malam libur mau ke masjid, itu sudah baik. Makanya saya menjadi ustadz tidak terlalu ketat. Ada orang yang terlalu disiplin. Baru ketawa dikit aja, pergi keluar sana. Akhirnya anak-anak murid takut. Pas mau, Saya termasuk enggak. Terserah kalian mau apa. Ustadz kok gitu? Ustadz nggak disiplin ya? Saya bukan nggak disiplin. Hari ini zaman edan, zaman gila, masih ada anak muda yang mau ke masjid. Itu udah luar biasa. Allahu Akbar. Dari tadi kok takbir melulu. Pak polisi naik takbir, Pak rektor takbir, bawa acara takbir. Takbir itu gunanya untuk apa? Ngusir setan. Jadi kalau ada tadi ada setan keluyuran. Setan itu terbagi dua. Setan yang pertama, setan yang mendampingi kita sejak kita lahir. Saya lahir langsung didampingi setan. Namanya setan jin korin. Korin. Ketika saya mati, jin korin ini nggak mati, umurnya panjang. Nanti kalau ada orang Surabaya kerasukan, kamu siapa? Assalamualaikum. Loh, kok suaranya mirip Ustaz Somad? Aku Somad. Itu bukan ruh saya. Itu adalah jin korin yang nyamar dengan saya. Ketika ditanya, dia semua tahu tentang cerita saya. Karena dia menemani waktu saya hidup. Itu namanya jin korin. Ada jin yang kerjanya nggak jelas. Ini namanya jin nonjok. Nongkrong-nongkrong di warung kopi, di mall, itu nggak jelas. Nggak jelas kerjanya. SOS-nya itu nggak jelas. SOS itu artinya standar operasional setan. Jelas nih mau kerja. Baiklah, 60 menit kita akan bahas dari mulai jam 8.15 akan berakhir jam 9.15. Ustadz kok disiplin betul? Di hadapan anak-anak muda mahasiswa harus disiplin. Malah ngomong disiplin datang aja lambat. Mohon maaf. Tidak ada unsur kesengajaan. Panjang ceritanya. Kalau saya ceritakan kenapa saya terlambat, sedih semuanya. Lebih baik tak usah kita ceritakan. Syarat yang pertama, baru dia menjadi generasi Rabbani adalah sahihul aqidah. Akidahnya mesti benar. La ilaha illallah. Kalau di depan kantor polisi ada baliho besar, say no to drug. Katakan tidak untuk narkoba. Di depan rumah orang tua perempuan ada tertulis say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Maka Islam agama yang mengajarkan say no to God, others, Allah. Katakan untuk tidak kepada selain daripada Allah. Kalau kau pejamkan mata, nampak warna hitam, biru, kuning, kelabu, gelap, berbayang-bayang, itukah dia? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiba-tiba kau sedang berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hai Abdul Somad, akulah Tuhan, akulah Tuhan. Maka kita mesti berani mengatakan, kau bukan Tuhan, kau hantu. Dalam dunia spiritual, orang jahil mudah terpedaya, susah membedakan antara Tuhan dengan hantu. Tuhan, 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 Tuhan. Oleh sebab itu maka kuatkan ilmu akidah. Belajar kepada Abi Ihya Ulumuddin. Itu orang luar biasa. Saya kenal beliau dari Kucing, Sarawak. Di Sarawak saya berjumpa dengan Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Attas. Dari beliau saya dapat ijazah Ratib Al-Attas. Lalu kemudian beliau bercerita, kami di Makkah belajar kepada Sayyid Muhammad Ibn Alawi Ibn Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Dan beliau punya murid utama. Sekarang menjadi ketua ikatan alumni Sayyid Muhammad Alawi. Dan dia ada di Surabaya. Namanya Kiai Haji Abi Ihya Ulumuddin.
Wah, saya ingin betul jumpa dengan orang besar ini. Alhamdulillah, ditakdirkan Allah tadi bertemu. Tapi hanya sekedar sekali pertemuan. Tapi adik-adik yang ada di Universitas Airlangga bisa bertemu bertatap muka dengan beliau. Beliau menjadi pengayom, pelindung, murabbi. Maka ambil ilmu. Terutama tentang masalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai kita terikut akidah Murji'ah, jangan sampai terikut akidah Khawarij, jangan sampai terikut akidah Mu'tazilah, jangan sampai terikut akidah liberal, sekuler. Akidahnya mesti betul-betul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sekarang ada anak muda sudah mau menikah, sudah meminang anak gadis, putus hanya gara-gara Sagittarius. Adinda, nampaknya pertunangan kita mesti berakhir sampai di sini. Loh, kenapa mas? Setelah saya cek, ternyata bintang saya Taurus. Taurus itu kambing. Sedangkan kamu saya cek Pisces, ikan. Terus kambing nggak pernah connect dengan ikan. Akhirnya batal. Lalu kamu mau jadi apa? Aku mau mencari Lion, singa. Akhirnya nikahlah kambing sama singa. Ini habis diterkam singa. Setelah menikah, hari Ahad pagi nongkrong di atas motor di dekat pasar. Ketemu sama mantan yang nggak jadi nikah. Lagi ngapain mas? Nunggu istri saya belanja. Rasain nikah sama Lion. Tidak ada hubungan perbintangan itu. Kadzabal munajjimun walau sadaku. Ahli perbintangan, astrologi, bohong, bullshit, ngomong kosong, nggak ada itu. Maka jangan lagi. Ini sudah sarjana bisnis MBA, Master Business Administration. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kita deal bisnis perusahaan kita MOU, Memorandum of Understanding between me and you. Jadi kita deal sore ini pak. Sebentar ya, sebentar. Telepon 5 menit lagi. Oke. Ternyata dia buka laptop www.ramalan.com. Ini orang akidahnya rusak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyembahnya pada Allah, mintanya sama Allah. Sekarang iyyaka na'budu wa gelang nasta'in. Oke, gelang sampai 2 biji. Salah Pak Ustaz? Enggak salah. Iyyaka na'budu wa batu cincin nasta'in. Ustaz nyindir yang pakai gelang ya? Enggak. Ustaz nyindir yang pakai cincin ya? Enggak, saya pakai cincin. Tapi saya enggak meyakini apa-apa. Bila bintang Anda Leo, maka pakailah batu berwarna merah. Maka aura merah Anda akan bangkit. Dan wajah Anda akan memerah. Sehingga orang akan segan dengan Anda. Dan biji mata Anda pun merah.